Pemirsa, cahaya pagi meletusnya Gunung Semeru ini kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya gunung yang salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini masih menyimpan banyak sekali misteri. Namun ada fakta menarik lainnya bahwa sebenarnya fakta-fakta tentang gunung ini sudah diungkap oleh Al-Qur'an Al-Karim. Langsung saja kita simak, ini dia tayangannya. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Tolong, Mas Adi, grup DT, hentikan DT-nya. Ya Allah, entek jembatannya ya Allah. Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Depan desa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, nggak kelihatan, langit pun nggak kelihatan. Minggir, sepeda minggir. Letusan Gunung Semeru hanyalah salah satu dari aktivitas makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Aktivitas yang memang sudah diingatkan Allah pada kita agar selalu waspada akan kehidupan di dunia. Bahwa semua kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan seseorang tidaklah abadi. Siapapun perlu waspada bahwa musibah dan bencana bisa terjadi di mana saja, sekalipun di tempat yang dianggap paling aman. Semuanya berkumpul di masjid. Tolong tim evakuasi, kami mohon langsung di masjid ini. Namun begitu, gunung adalah makhluk Allah yang tunduk akan aturan dan ketentuan ilahi. Dan ia menjalani perannya sebagai makhluk sebagaimana ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Fakta unik menarik pernah terungkap bahwa gunung yang tampak kokoh dan gagah ternyata berfungsi sebagai paku bumi dan penahan guncangan. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa gunung sebagai stabilisator menahan guncangan bumi. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31. Lalu, bagaimana kita tahu gunung jadi penahan guncangan? Perhatikan Surah An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini bisa kita rasakan ketika terjadi gempa. Goyangan gempa itu tidak terasa di daerah gunung-gunung, tetapi terasa kuat di daerah yang landai. Daerah landai seringkali tertutup oleh lapisan muda yang lunak, sehingga getaran dan goyangannya akan teramplifikasi. Anda tentu masih ingat musibah gempa dahsyat di Jogja tahun 2006. Di Yogyakarta yang tertutup oleh endapan Merapi muda, merasa goyangannya lebih besar. Sedangkan di pegunungan selatan, relatif tidak besar goyangannya. Boleh jadi inilah salah satu pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang menyebut gunung itu pasak bumi yang menahan guncangan. Nabi SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi bergoncang-goncang. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung lalu meletakkannya di atas bumi tersebut sehingga bumi menjadi tenang. Dan para malaikat merasa kagum terhadap kuatnya gunung-gunung tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Fakta unik lainnya dari gunung, dia selalu bergerak seperti pergerakan awan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml ayat 88. Lalu, seperti apa pergerakan gunung itu? Penjelasan ayat ini seringkali berhenti pada pergerakan gunungnya saja. Padahal, Al-Quran juga menyebut bentuk gerakannya, yaitu seperti jalannya awan. Pergerakan awan yang sering kita lihat adalah seperti dalam ramalan cuaca. Awan akan bergerak secara lateral. Awan bergerak, saling bersinggungan, saling bertubrukan, bahkan ada yang akhirnya masuk melesak menunjam ke bawah. Namun lupa bahwa awan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Dan siklus air hingga menjadi hujan sudah banyak diketahui. Ketika air berada di laut, akan terpanaskan oleh matahari dan menguap dan membentuk awan. Awan ini akan bergerak ke darat dan ketika menubruk gunung akan terjadi kondensasi membentuk hujan. Inilah proses yang dikenal sebagai siklus air. Uniknya, pergerakan kerak bumi itu mirip seperti siklus air itu atau yang disebut siklus batuan. Sehingga yang tampak bukan gunung-gunungnya yang bergerak, tapi kerak-kerak bumilah yang bergerak. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dengan aturan dan kehendaknya,
Gunung yang diciptakan sebagai pasak bumi tentu sangat penting untuk stabilitas bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan seorang malaikat untuk mengendalikan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Entah siapa nama malaikat penjaga gunung, karena memang tidak ada keterangan dari Nabi maupun Al-Quran. Malaikat penjaga gunung inilah yang dulu pernah diutus Allah menemui Nabi SAW untuk menghukum penduduk Mekah. Saat itu Nabi SAW tengah bersedih, sangat sedih setelah dilempari penduduk Taif dan diusir dari wilayah itu. Inilah masa yang paling sedih dialami Rasul SAW dalam hidupnya. Karena dua orang terkasih yang selalu membela dalam senang maupun susah, istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Sehingga tak ada lagi yang membelanya. Saking sedihnya, Nabi sampai berjalan tanpa arah. Keadaan ini diceritakan beliau SAW saat ditanya oleh istri tersayang Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Anda pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah. Saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Karnus Sa'alib, lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba, aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu, ternyata ada malaikat Jibril. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Lalu malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Akhsabain atau dua gunung besar di Mekah, yaitu Gunung Abu Kubais dan Gunung Qu'ayqi'an. Rasulullah pun menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.